Ji, gue pengen denger cerita Ji. Boleh. Jadi kemarin aku sempat singgung soal legenda Raja Arthur ya. Jadi aku sekarang mau mencoba Excalibur. buat menjelaskan lebih detail dikit tentang apa sih ini Raja Arthur ini beneran atau enggak. Jadi teman-teman bisa menilai apakah wah ini beneran nih kayaknya bang. Atau enggak kalian oh ini mah bener-bener novel gitu. Nah, jadi teman-teman nanti yang menilai ya. Jadi cerita dari Raja Arthur adalah dia itu adalah sosok raja yang disayangi. Bohongan kan? Sabar. Sebenarnya dia tuh seluruh Inggris, seluruh Britania Raya itu tuh menyayangi dia, mengeluh-eluhkan dia sebagai raja yang paling adil satu. Oke. Dari segi dia bikin round table night aja, dia tuh membuktikan bahwa semua orang menurut dia tuh setara. Dia tidak mau. Terima kasih. Lanjut. Dia tidak mau duduk di singgasana. Dia tuh pengennya dalam meja yang sama Oke. dengan orang-orang yang dia pilih ini Oke. untuk menjaga keamanan. Iya. Nah, sosok Raja Arthur masih menjadi perdebatan sampai sekarang karena ada beberapa cerita kuat ceritanya, banyak bukunya, tapi makamnya nggak ada. Oh. Itu makamnya nggak ada dan pedang yang dieluh-eluhkan seluruh warga Inggris yang adalah Excalibur Anjir, itu Excalibur. nggak ada. Jadi ini tuh ngambang antara ada dan tiada. Anjir. Anjay. Utopia. Utopia. Anjir. Ini Ku film tak hantu-hantu. bisa film hantu orang lagu. Lagunya goblok. itu openingnya. Oh iya, ini ya apa GGS. Di sini ada setan. akibat pergaulan bebas. Bukan, di sini ada setan. Tapi nonton gak pergaulan bebas? Enggak. Aku suka ngaceng nonton itu. Lanjut Ji. Namun legendanya telah mendunia berkat jasa para penulis besar. Salah satunya adalah Arthur Conan Doyle. Geoffrey of Monmouth Oh. yang pertama kali merajut kisah ini dengan bumbu-bumbu elemen khas Inggris dan karakter ajaib agar ceritanya lebih menarik. Popularitasnya semakin meledak ketika Sir Thomas Malory merilis sebuah buku yang sekarang bahkan kalian bisa baca, judulnya Le Morte d'Arthur pada 1485. Lemor. Anjir udah lama banget. Makanya Ini King Arthur tuh yang punya ruang BDSM ya? bukan. What the fuck emang ya? Siapa? Ada yang lu cerita kemarin. Ini Henry. Oh. Beda. Henry mah emang raja Inggris juga ya Henry ya? Henry mana Inggris. Dari mana sih tapi dia tuh? Inggris goblok. Maksudnya Inggris itu sebenarnya tidak dari satu keturunan yang sama. Iya kan? Iya, senggol-senggolan mereka. Tuh kan bener. Senggol-senggolan. Kan aslinya raja yang Inggris bukan Charles harusnya sekarang kan. Harusnya Iya. siapa? Ada kan dijelasin ada yang YouTube video yang dia kalau garisnya lurus. Oh, nanti ada sesuatu di situ. Oke. Nah, oke. Nah, yang membuat kisah kesatria Inggris ini dicintai tidak hanya di tanah kelahirannya, tapi juga Prancis, Jerman, bahkan seluruh Eropa itu tuh tahu. Padahal ini orangnya nggak ada. Si Raja Arthur ini. Udah fix fiksi berarti. Udah fix fiksi. Oke. Nah, tapi awal mulanya tuh dari mana sih? Awal mula Arthur dimulai dari rencana penyihir sakti bernama Merlin, katanya, yang mempertemukan Raja Uther Pendragon dengan seorang bernama Igraine, seorang wanita yang katanya sakti. Ini cerita nyata apa cerita fiksi? Di buku Le Morte d'Arthur. Di buku, Oh. tapi si Thomas Malory tadi bilang kalau ini tuh cerita asli. The fuck? Oh, oke. Nah, itu dia. Tapi makamnya nggak ada. Ya. Bentar, dia tertulis tuh emang ada asli dia bilang. Dia nggak ada bilang kalau ini tuh novel atau kalau sekarang buku sekarang kan Ya. novel, Fiction. fiction, Ya, gitu. Ini tuh bener-bener dia Ya cerita udah aja buku gitu. aja gitu. Ya udah buku aja gitu. Fiction. Si Max Le fiction. Morte d'Arthur. Aero. Nah, dia tuh si Merlin yang mendapatkan penglihatan magis ini akhirnya berencana untuk menjodohkan seorang raja bernama Uther Pendragon dengan seorang wanita bernama Igraine yang dikatakan menurut si Merlin ini bakal melahirkan sosok yang maha sakti yang bakal menjadi penyelamat tanah Inggris. Nama penyihir itu selalu Merlin. Nah, Merlin. Merlin, Si genius. Merlin gak sih? Kadang Merlin juga. Di Transformer juga Merlin namanya. Yang ini The Last Night. Dia apa? Emang cerita? iya? Tapi di Kingsman juga Merlin kan? Merlin. Yang mana? Merlin. yang Oh, botak bener. ya? Iya yang botak. Oh, Yang Merlin. botak Merlin. Iya, Yang Merlin. Country Road, Yang take me home. Duar anjing lu. Yang injek landmine ya. Iya. Nah, akhirnya lahir nih sosok anak kecil bernama Arthur Pendragon. Arthur kecil kemudian tapi kecilnya ini dititipkan karena ini tuh adalah pernikahan yang tidak didasarkan oleh cinta kan. Dititipkan ke seorang saudagar yang ternyata udah punya anak yaitu Kay.
Nah, akhirnya si Arthur dan Kay ini tumbuh bareng-bareng. Takdirnya terungkap saat Arthur dewasa secara tidak sengaja berhasil mencabut pedang misterius yang menancap di sebuah Batu. batu. Itu Awalnya yang nemuin Kay, saudara tirinya. Hmm. Ini pedang nih, angkat yuk. Tapi nggak bisa. Berat banget. Tapi setelah Arthur menyentuhnya, dia dengan mudah bisa mengangkat pedang itu. Sering. Oh ya, Excalibur. Bukan Excalibur itu. Hah? Bukan Excalibur. Oh. Itu bukan Excalibur. pedang King Nasir bukan? Siapa lagi, Seperti Bang? mati lampu. Itu Nasir. Itu Nasar, Bang. Jangan. Salah lagi. Nah, dari sebuah batu itu akhirnya gempar nih daerah si Arthur sama Kay. Oh, kok ada yang bisa ngambil pedang itu? Itu siapa? Anak siapa? Dan itu orang-orang belum tahu kalau ternyata si Arthur itu adalah anak dari rencana Merlin awalnya. Oh. Iya, iya. Dia yang dijanjikan. Dia bener. Tapi Abu, terus tiba-tiba setelah peristiwa pengangkatan pedang, tiba-tiba si Arthur didatangi sama Merlin. Tiba-tiba nggak pernah ketemu kan? Tiba-tiba didatengin sama sosok Merlin ini. Terus akhirnya bilang kepada Arthur kalau kamu adalah orang yang terpilih. Udah direncanain nih sama si Merlin sebenarnya. Oh. Arthur mulai menata kekuasaannya sebagai raja dengan dukungan pedang mistis Excalibur yang ia dapatkan dari peri Lake. Lake itu apa ya? Danau. Danau. Di Harvest Moon dong. Bernama Lady of the Lake. Benar. Oh. Jadi mereka tuh akhirnya setelah karena semua orang Inggris itu kalau ada yang bisa ngambil ini pedang, dia raja, nggak mau tahu dia raja, dia harus jadi raja gitu. Dan setelah Arthur ngangkat itu, ya udah semua harus setuju. Iya. Semua monarki akhirnya dipindahkan ke Arthur, Arthur. ke Arthur Pendragon ini. Enggak, jadi dia diceritakan di bukunya itu tahun berapa, Ji? 1485. Itu kan bukunya ditulis tahun segitu. Iya. Arthur tuh hidup tahun berapa? Nah itu. Masih nggak ketahuan. Soalnya setahu gue Excalibur tuh ada yang bilang dia di Skotlandia kan harusnya. Emang iya. Katanya di gunung di Katanya. Skotlandia Excalibur tuh ada Tapi yang bilang Irlandia pertanyaannya, Utara. apakah itu? Karena diceritakan ini nanti pedang Excalibur tuh dibalikin sama si Arthur ke Lady of the Lake itu. Zelda banget anjir ini dunianya. Kan Emang Zelda niru itu, Mem. Iya. Medieval parah Pedang ya. yang bisa dicabut, terus ada peri danau. Peri Danau ya. Iya, Tapi terus- Zelda dapat pedang dari Peri Danau juga nggak? enggak, Zelda nyambut pedang. Kalau Oh, misalnya jadi stamina dia Excalibur cukup, ya? jadi Excalibur. Jadi aja. itu bukan Excalibur teman pedangnya, ya udah jadi sekedar pedang aja. Zelda tuh yang hijau ya? Bukan itu Link. Iya maksudnya Linknya. Hijau yang pakai topi merah. Zelda mah Iya. ceweknya. Oh iya, itu Balik iya, ya. Link ya, Link Andri ya. Okita tuh pernah jadi Zelda gitu ya? Siapa? Andri Okita. Siapa tuh? Enggak, makanya gue tahu Zelda tuh dari Andri Okita awalnya. Itu siapa? Ada ya. Aktris ya, Aktris. Oh, aktris. Ini apa penyanyi? Penyanyi. Oh iya Zelda Mik ya. Pelunas Yes, Utang. yes. Oh, iya tahu. Di parkiran juga suka nyanyi enggak? Apa? Kamu? Andri Okita. Enggak, dia bukan penyanyi Andri Okita. Oh, kira penyanyi. Dia aktris. Oke. Tapi ada beberapa versi yang bilang kalau yang nanti yang diambil dari batu itu Excalibur. Cuman Sama batu bacan. sebelum si Arthur menggunakan pedang itu sebagai pedang utamanya, dia tuh lempar ke Lady of the Lake buat diilhami. Jadi itu esensi dari Excalibur itu setelah diilhami Lady of the Lake itu. Kenapa tiap lihat danau keinget episode ini ya? Yang barang jelek dimasukin ke Doraemon tau nggak? Ya itu kan emang dari Peri Danau juga ceritanya, ada Peri Danaunya. Peri Yang Danau. kalau jelek dimasukin Jadi enggak bagus. itu bukan punya saya. Oh dikasih yang bagus. Oh ya. Lu inget gak? Iya, tahu, Terus tahu. terakhirnya Giant masuk ke Iya. danau. Terus Giantnya dia jadi ganteng. Jadi baik. Iya jadi ganteng anjing. Apakah ini Giant yang kalian maksud? Bukan. Oh, karena kalian sudah jujur akan gue Dikasih Giant Giant yang baik. Giant Giant baik. Lah jadinya Giant gimana? ganteng. Giantnya diambil sama jinnya. Jin danau cok. Peri Danau. Oke, kita lanjut ya. Yes. Terus kemudian ia kemudian menikah dengan ratu maha cantik yang katanya cantik secantik-cantiknya bernama Ratu Jennifer. Oke. Ratu Guinevere, teman-teman. Oh, Guinevere. Iya, Ratu Guinevere. Guinevere. Dan menjadi resmi menjadi istri dan mendirikan kastil bernama Kastil Camelot. Ini Camelot. kastil ada nggak? Nggak ada kan? Gak ada Nah, bohong berarti Kastil udah kibul. Camelot. Tapi kalau misal kita tanya someday kita bisa ke belakang ya, ke masa lalu, kita tanya Sir Thomas Malory, dia bisa bilang kayak gini kan, oh ini kan cerita masa lalu, harusnya kastilnya udah runtuh. Gitu. Piramidnya masih ada sampai sekarang. Iya sih, Ya kan? iya sih. Tapi Inggris tanahnya 4 musim, jadi kelapukan di sana tuh lebih. Tapi Stonehenge tetap ini sih Soalnya masih ada. masih ada.
ratusan tahun tuh. Nggak Stonehenge, ya, mungkin nggak ada cerita dikalahin gitu. Kayak Babilonia hilang gitu. Mungkin ya diruntuhin ya. Iya. Soalnya yang apa patung Zeus yang gede itu aja. Patung Zeus. Ada patung Zeus yang Iya, yang duduk. dia kayak library gitu. Oh, lah, emang beneran ada itu? Beneran ada, tapi itu hancur karena perang. Sama kan ini kayak apa yang Alexandria Alexandria bener dijarah juga. Library. Library of Alexandria. Itu juga sebenarnya ada Beneran. tapi hancur karena Mongol. Gitu-gitu. Nah, Oh Mongol yang ngancurin. Stonehenge. Si jingis-jingis Stonehenge. itu. Genghis kan. Sebelum Genghis kan sih by the way. Oh. Pokoknya mereka tuh invasif aja. si Khan Mongol. juga? Khan Kenapa juga. bangsa Mongol sangat invasif? Ji, pertanyaan. Karena mereka tuh haus akan kekuatan. Karena menurut mereka adalah ras yang paling unggul. Dan karena apa ya? Gue pernah dengar itu Samuel. Ya, dari si kumis. Iya. Kenapa semua peperangan ini terjadi karena mereka ngerasa unggul, Cok? Iya. Iya, tapi kalau dilihat penelitian, ada sebuah penelitian di mana untuk sekarang ras manusia dengan IQ paling tinggi itu orang Mongol. Oh serius? Tapi mereka malas. Tapi IQ-nya tinggi. Makan-makan domba kayaknya. Susu dari Domba susu. anjir. Pinter gak sih harusnya? Tinggi susu mah gak sih? Dia kan semua makanannya mengandung susu hampir. Dairy. India Iya, juga. makanan utamanya. Berarti gak ada yang punya ini dong. Apa? Apa namanya? Lactose intolerant. Lactose intoleran. Lactose Lah intolerant. India emang kebanyakan susu, Lah. bukan kuman. Enggak, maksudnya kan memang harus loh. Coba mint chutney kan harus di ini dulu bikin kayak yogurt. Yang mana? Bakteri, Bakteri maksudnya bukan kuman, bakteri. Bakteri baik. Mint chutney terus beberapa makanan India itu harus pakai bakteri untuk menjadikan rasanya kayak gitu. Tapi yang orang India kan kebanyakan vegan nih. Hmm. Mereka kebanyakan makan susu, mentega. Gitu Mana jangan kayak gitu. Aing tahu orang-orangan mana lagi nutup selat anjing. Orang-orang aing, wah aing aja. What the fuck jadi aing aja. Gara-gara orang-orangan mana Orang-orang selatnya ditutup anjing. Halo Dan, gimana Dan? Bangsatnya orang. Gara-gara orang-orangan dia selat ditutup, guys. Sampai semuanya mahal loh ya. Di sini Dan. Oh udah ada. Jangan lewat sini ah. Lewat depan. Ada Jason. Nah, Ketok aja. ini lanjut atau gimana nih? Apa nunggu Cita nih? Lanjut, Ci. Lanjut dulu ya. Oke, setelah mendapatkan pedang dan ilham dari Lady of the Lake, apa yang dilakukan si Arthur? Setelah dia menikah sama Guinevere sama mendirikan Kastil Camelot, dia tuh ingin pemerintahannya tuh bersih. Dia tuh pengen menguasai daerah lain tapi dengan cara sehalus mungkin. Untuk meredam persaingan harga diri di antara para kesatria terbaiknya, jadi dia tuh membuat sebuah perserikatan kesatria untuk menjadi ya orang kepercayaan aja gitu. Untuk menjaga, lu jaga sini nih, jaga sini, lu jaga sini. Jaga barak. Jaga barak gitu-gitu. Sir Lancelot. Ada nanti. Oh. Nah, Lancelot Nah. itu siapa lagi? Yang Sabar. putih. Beda goblok itu. ya. Masuk. Masuk. Oh, kamar mandi. Oke. Botak nggak kelihatan itu. Potong lagi dong. Nggak mau bayar dulu 15 juta. Nah, Arthur kemudian memperkenalkan kesatria meja bundar sebagai simbol kesetaraan. Di mana semua orang memiliki derajat yang sama dan harus bekerja sama tanpa ada yang merasa lebih baik dari yang lain. Makanya bulat ininya tablenya. Round table. Round Table Night. Di antara para kesatria tersebut muncul sosok Lancelot yang ternyata menjadi sahabat terdekat Arthur. Oh. Meski di balik itu ia menjalin hubungan gelap dengan Ratu Jennifer. Jadi sebenarnya si Lancelot ini deketin Arthur buat selingkuh doang. Hahaha, pasti ngomongnya gitu. Oke. Naif banget. Mana kesatria ketawa kayak gitu? Nah, itu ini ML gitu Lancelotnya. Iya. Beda goblok. Pasti dah. Nggak Lucu gitu. sekali Bung. Gitu. Sing. Hahaha. Terus skill satunya miss anjing. Mati. Kayak Nael kemarin. anjing. Pedang keadilan. Pedang keadilan. Mana ngerasa orang zaman dulu ngobrol beda sama kita gak sih? Pastilah. Kayak kalau kita balik ke masa lalu kayaknya gak bisa ngobrol deh. Jadi gini, Ha, Bung. lucu sekali Bung. Iya, jadi gini, Bung. Baiklah Bung. Mari kita panaskan kendaraan berbesi itu. Nah, lanjut. Ketegangan semakin meningkat saat para kesatria melakukan misi suci bernama pencarian cawan suci atau Seeking of Holy Grail. Anjing itu juga beneran Holy Grail tuh ada ceritanya. Itu dia, ada Holy ceritanya. Grail. Holy Grail. Jadi kayak Fat Saber aja terus. Nah, yang diyakini mampu menyembuhkan luka dan menyembuhkan tubuh secara instan kalau setiap orang yang minum dari cawan itu. Makanya dicari. Selamat datang Zidane. Selamat datang kamera. Kayak TNI Amerika bajunya anjir.
Dia emang pengen kayak orang Jerman gitu aja. Aduh tinggi. Tinggi. Padahal bule